warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para undangan dalam rangka pengibasan penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 6 SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melaksanakan acara pengibasan penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 6 SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi. Salawat beriringan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat arwah pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi, seterusnya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilafalkan oleh Ibu Len. Kepada Ibu Len kita persilakan. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita berjalan dari awal sampai akhirnya. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dila. Kepada Ibu Dila dipersilakan. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai dalam hitungan keempat. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh Bapak Rizky. Kepada Bapak Rizky dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghafir lana zunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل رحمة ونعمة إلى هذا الجماعة. اللهم أنزل رحمة ونعمة إلى هذا المدرسة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kepada Bapak Rizky. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya pembukaan oleh Kepala Sekolah SDN 02 Percontohan Ibu Eva Safrina. Kepada Ibu dipersilakan. Pengarahan sekaligus pembukaan oleh Kepala Sekolah SDN 02 Percontohan Ibu Eva Safrina. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana kita telah diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini untuk menerima sosialisasi budaya positif oleh guru penggerak kita. Salawat iring salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini kita sangat berterima kasih sekali. Dalam hal ini kita sangat berterima kasih sekali kepada program pemerintah yang menciptakan guru penggerak. Nah, alhamdulillah SD kita terpilih. Ada 2 orang sebagai angkatan ke-6, kemudian ada 3 orang lagi sebagai angkatan ke-8. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini kita sangat beruntung sekali. Hal-hal yang bisa kita terima dari guru penggerak angkatan ke-6 salah satunya adalah program sebagai aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita juga ada melaksanakan hal-hal yang bersifat positif. Nanti setelah ada penjelasan dari guru penggerak, bagaimana kita seharusnya melakukan atau perlakuan kita sebagai guru kepada anak didik kita, agar anak didik kita untuk masa akan datang bisa berkarakter dan berbudaya positif. Untuk itu kepada pemerintah kita mengucapkan terima kasih, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan puji syukur karena telah diloloskan 2 orang guru kita sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan guru yang terpilih 2 orang dari SD 02 Percontohan ini bisa menggerakkan kita bersama-sama, sebab guru penggerak adalah guru yang bisa menggerakkan dari yang tidak bisa menjadi bisa, guru yang tidak aktif menjadi aktif. Mudah-mudahan kita lihat selama ini guru di SD 02 itu betul-betul sudah bisa bergerak, nampak oleh saya sebagai kepala sekolah. Lebih-lebih guru yang terpilih yang 2 orang ini itu kalau saya nilai itu betul-betul sudah melaksanakan tugas itu betul-betul maksimal, walaupun tugas itu di dalam jalur atau koridor untuk SK tugasnya, tetapi di dalam hal-hal lain juga guru kita ini betul-betul telah memaksimalkan kerjanya walaupun di luar tugas pokoknya. Untuk itu kepada kita semua, marilah kita bersama-sama mendengarkan apa itu aksi nyata budaya positif yang harus kita jalankan di sekolah. Untuk itu dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sosialisasi atau pengimbasan aksi nyata budaya positif di sekolah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Ibu Eva Safrina yang telah membuka acara pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6 SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti pemaparan materi oleh calon guru penggerak SDN 02 Percontohan Bukit Tinggi yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Tantri. Kepada Ibu kita persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa hadir di ruangan serbaguna ini. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita, puji dan syukur sekali kita semuanya bisa hadir dalam acara pengembasan modul 14 penerapan budaya positif di sekolah, yang mana sudah kami dapatkan dari kegiatan CGP kami di angkatan 6. Dan tak lupa kita kirimkan salawat beri salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan beberapa mungkin sudah kita laksanakan di sekolah, tetapi ini perlu kita belajar bersama, bukan hanya kami di depan, tapi kita belajar bersama di sini bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, di mana nantinya kita bisa memulai dari diri kita sendiri, kemudian juga di dalam kelas dan terwujudlah budaya positif itu di lingkungan sekolah kita. Nah, nanti akan kita dapatkan, kita lihat bahwa ada perbedaan-perbedaan perlakuan yang sudah biasa kita lakukan, namun ternyata setelah kita pelajari itu berbeda dengan harapan pendidikan kita sesuai dengan amanah dari pendidikan Indonesia itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari, bahwa sebagai seorang guru kita harus menjalankan peran kita yang menuntun murid dengan sistem among, berhamba kepada anak, dan guru adalah ibarat petani. Nah, maksud di sini adalah bahwa kita sebagai guru berfungsi sebagai pamong. Pamong di sini artinya kita membimbing, mengayomi mereka seperti yang sudah kita lakukan selama ini Bapak Ibu. Ya, menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa potensi mereka, kita kembangkan sesuai dengan potensi tersebut. Nah, sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, itu akan tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kemudian berhamba pada anak, artinya bahwa semua yang kita lakukan di kelas ataupun di sekolah itu adalah demi kebutuhan anak-anak kita. Jadi tujuannya betul-betul untuk kepentingan anak kita. Dan kemudian guru adalah ibarat petani. Nah, kita ini Bapak Ibu ibarat petani, ibarat seorang peladang. Nah, tugas kita adalah merawat anak, kemudian menyiramnya, kita kasih pupuk, dan kita tidak bisa untuk merubah kodrat yang sudah ada pada anak. Berapa kemampuannya, berapa potensinya itu sudah digariskan oleh Allah. Nah, tugas kita hanya sebagai petani, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menyiramnya setiap hari agar dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya setiap hari. Bagaimana anak ini tumbuh dan berkembang itu tergantung perawatan kita, ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada budaya positif. Nah, yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah nilai-nilai yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif ini bersumber dari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan melalui tahapan bagja. Nah, tahapan bagja ini Bapak Ibu adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan budaya positif melalui tahapan bagja. Melalui nanti ada istilahnya pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan,
Jadi kita membuat pertanyaan mengenai apa potensi yang ada di sekolah kita, apa hal-hal baik yang sudah ada di sekolah kita, maka kita buat pertanyaan berdasarkan potensi yang sudah dimiliki. Kemudian bagja yang kedua adalah A itu adalah ambil pelajaran dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita terapkan selama ini, yang sudah kita lakukan selama ini, lalu kita ambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, kemudian G artinya gali mimpi. Nah, di sini kita gali lagi kira-kira apa idealnya dari budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, kemudian J adalah jabarkan rencana. Di sana nanti kita jabarkan rencana-rencana apa yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian baru A, atur eksekusi. Nah, kita eksekusi langkah-langkah perubahan positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian membangun budaya positif Bapak Ibu itu tentu perlu kita mulai dari kelas kita. Nah, contohnya adalah kita membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid berdiskusi dan menyepakatinya secara bersama. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu kita sudah membuat aturan. Misalnya kalau saya di kelas 6 misalnya peraturan kelas 6B, maka kita secara sepihak meminta murid untuk mematuhi peraturan tersebut tanpa berdiskusi dulu, tanpa bersepakat dulu dengan anak-anak kita. Nah, sekarang kita harus membangun kesepakatan positif, dimulai dari kelas kita bersama murid kita dengan membuat kesepakatan kelas, melibatkan anak-anak kita. Kesepakatan apa atau nilai positif apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kemudian juga guru harus menjalankan dengan konsisten dan saling mengingatkan. Supaya budaya positif itu terwujud, maka kita dan murid kita harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk saling mengingatkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya guru harus menghindari hukuman bagi murid yang melanggar. Nah, ini yang biasa terjadi di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu. Setiap anak murid yang melanggar peraturan ataupun tata tertib kita kasih hukuman. Nah, hukuman ataupun penghargaan itu adalah salah satu cara yang mematikan potensi mereka untuk berkembang. Jadi mulai sekarang kita tidak boleh lagi untuk memberikan hukuman kepada anak-anak, maka kita menggantinya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu ada nanti penyebarannya, bagaimana kita dan murid kita sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kalau seandainya terjadi pelanggaran, nanti dia akan mengetahui apa konsekuensi dari yang sudah dilakukannya. Selanjutnya, Bapak ada ibu saya. Cek. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi seseorang berperilaku atau melakukan sesuatu. Nah, Diana Gosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira kalau di sekolah kita kalau sekarang ini bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah anak kita mematuhi aturan sekolah karena dia tidak merasa nyaman atau dia takut dihukum? Ada ya Bapak Ibu? Ada. Dia cuma mematuhi, dia tetap melaksanakan perintah kita, tapi bukan dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi dalam dirinya, tapi karena dia merasa tidak nyaman, nanti saya kena marah sama guru saya, atau saya kena hukum tidak membuat PR misalnya. Nah, ada alasannya. Yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak memakai seragam, nanti saya diberdirikan di depan sekolah, nanti saya dihukum sama ibu. Nah, jadi timbul pertanyaan-pertanyaan di pikiran mereka, apa yang akan mereka terima kalau mereka tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini dia. Jadi motivasi itu berasal dari motivasi ekstrinsiknya Bapak Ibu, dari luar dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini banyak juga ya Bapak Ibu di kelas kita ya. Dia melakukan sesuatu, menyelesaikan tugas supaya dapat bintang misalnya, atau supaya dapat penghargaan. Siapa yang juara 1 nanti Ibu kasih reward, maka bersemangatlah mereka untuk mengerjakan tugas.
Nah, ini sering motivasi seperti ini sering dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka melakukan sesuatu tindakan karena ingin mendapat imbalan, karena ingin kita puji sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi itu berasal dari orang luar, bukan karena dirinya sendiri. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu Sebagai guru, bahwa anak-anak kita memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang benar-benar datang dari dirinya sendiri, sehingga perilaku yang mereka tampilkan atau sikap yang mereka tampilkan itu sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu apa tujuan dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi, Bapak Ibu, bahwa murid-murid kita meyakini apa yang mereka inginkan, kemudian menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, artinya bahwa motivasi tersebut berasal dari dirinya, itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap anak tersebut. Walaupun ada penghargaan atau hukuman, mereka tetap akan melaksanakan perilaku yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, inilah yang akan kita tanamkan dan kita usahakan berkembang dari murid kita, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya motivasi itu dari luar, mereka akan tetap patuh sama kita sebagai guru. Tetapi dampaknya dalam jangka pendek, mungkin hanya dalam waktu sebentar saja mereka melakukan perilaku tersebut. Setelah itu, kalau tidak dikasih penghargaan lagi, mereka tidak akan mau mengerjakannya. Jadi tujuan kita adalah menanamkan motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak ibu, anak-anak kita semua, agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan keyakinan yang betul-betul mereka pahami sendiri. Sehingga contoh konkretnya, Bu Neng, misalnya anak kita bikin PR, ya, atau janganlah bikin PR, Bu Neng. Kita di kelas biasanya meminta anak kita mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, anak-anak ibu coba kamu selesaikan tugas ini. Nah, biasanya anak-anak kita, kalau memang dia memiliki motivasi dari dalam dirinya, dia akan menyelesaikan tugas tersebut tanpa mengharapkan apapun. Berarti memang, saya memang harus mengerjakan tugas ini adalah kebutuhan saya, benar menurut keyakinan saya, lalu dia kumpulkan tepat waktu. Nah, ada sebagian anak-anak kita yang menyelesaikan tugas itu karena mungkin pernah kita kasih penghargaan. Nah, siapa yang mengerjakan tugas lebih awal, maka ibu akan kasih bintang atau reward. Nah, itu salah satu contohnya, sehingga dia bekerja hanya untuk mendapatkan bintang atau hanya untuk mendapatkan reward dari kita. Nah, maka dampaknya waktu itu memang akan terlihat, dia akan cepat selesai, jawabannya benar. Tetapi apabila kita tidak memberikan hal itu lagi, maka akan berkurang semangat mereka untuk melakukan kegiatan itu. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Neng. Jadi itu contoh kecilnya. Contoh yang lainnya mungkin dalam sholat, kalau memang mereka meyakini bahwa sholat itu kebutuhannya, sholat itu adalah hal yang baik buat dia, tanpa disuruh pun dia akan sholat sendiri. Kalau sudah datang waktu azan, dia pergi berwudu dan sholat, itu artinya bahwa motivasi dia melakukan hal tersebut sudah berasal dari dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kita komandokan. Nah, itulah kira-kira contoh sederhananya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kita masuk kepada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, kira-kira mengapa keyakinan kelas?
ini ya Bapak Ibu. Bu, selama ini kita menggunakan kata-kata peraturan kelas. Nah, mulai sekarang bisa kita rubah Bapak Ibu, yang dalam kelas kita rubah bahasanya lagi Menjadi keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Ada yang tahu? Seperti yang saya bilang, seperti yang contoh tadi Bapak Ibu. Jadi kalau memang anak-anak kita sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya, maka dia akan tergerak sendiri, bersemangat sendiri untuk menjalankan keyakinannya tersebut. Nah, kalau seandainya dalam keyakinan kelas yang kita buat, keyakinan kelas kita buat itu berdasarkan diskusi kita, kesepakatan kita bersama dengan murid kita. Nah, kalau mereka sudah meyakini apa yang telah disepakati, maka mereka secara akan sadar akan melaksanakannya secara terus dan konsisten. Penuhi. Jadi kita cari cara, strategi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasan mereka. Mungkin sekali-sekali kita ajak dia belajar di luar atau studi studi tour ke tempat museum atau ke tempat-tempat bersejarah atau ke tempat wisata. Nah, itu bisa memberikan pilihan untuk kita sebagai guru dalam memenuhi kebutuhan akan kebebasan murid. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang, ya. Nah, sebagai manusia kita butuh akan merasa senang, bahagia, gembira. Begitupun dengan murid-murid kita. Maka kita usahakan di dalam ruangan kelas kita bisa memberikan permainan misalnya yang bisa memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan anak-anak kita, ya, memberikan media interaktif, kemudian juga strategi yang bisa melibatkan mereka bermain. Nah, itu salah satu usaha kita dalam mewujudkan kebutuhan akan kesenangan. Ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Menurut Diane Gosen, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh kita sebagai guru di dalam kelas. Nah, kita bisa melihat nanti Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan, yang sering kita terapkan kepada anak kita. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, ada 5 Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat posisi mana kita sebagai seorang guru yang biasanya kita terapkan. Dan posisi mana setelah mendapatkan ilmu ini, saya harus berubah menerapkan posisi yang ini. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini yang sering dikatakan oleh seorang guru yang menerapkan posisi penghukum atau dia berperan sebagai posisi penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya. Kamu harus patuhi peraturan ibu. Nah, ya. Apakah Bapak Ibu sering seperti itu? Tentu tidak, ya. Ada sebagian, tapi sebagian lagi tidak, ya. Kemudian kamu selalu salah. Dalam kelas nih, misalnya ada anak kita kasih latihan. Kenapa kamu salah terus? Kamu selalu salah, kamu aja yang salah terus. Kenapa yang lain tidak? Nah, itu artinya bahwa kita sudah berada pada posisi penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya. Jadi guru yang berada pada posisi ini membuat muridnya seolah-olah merasa bersalah. Ya, membuat muridnya merasa bersalah telah melakukan hal itu. Contohnya, kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai orang yang membuat bersalah, yaitu
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Ibu, ya, kurang tepat, Bu, kalau kita berposisi sebagai guru menjadi orang yang membuat bersalah. Kalau misalnya anak kita salah atau tidak melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, lalu kita katakan kepada mereka, kamu sudah membuat ibu merasa kecewa. Nah, itu dalam pikirannya dia merasa bersalah, Bapak Ibu. Jadi merasa bersalah dan menyesalinya, dan itu tidak baik untuk perkembangannya. Nah, lanjut yang ketiga adalah posisi sebagai teman, ya. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya ajakan. Nah, kalau guru berada pada posisi teman, itu biasanya murid-muridnya akan bergantung kepada guru tersebut. Ya udah, contohnya, ya udah kamu nggak usah kerjakan lagi, biar ibu aja nanti yang melanjutkan. Ya, jadi kita berbicara seperti itu, akhirnya anak ini bergantung kepada kita, tidak diselesaikannya, tapi nanti ibu ada yang akan mengerjakan. Ya, nah ini salah satu dari posisi guru sebagai teman. Ya, artinya kedekatan antara guru dan murid itu sangat dekat. Dan kita lanjut. Posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, posisi sebagai pemantau artinya kita mengawasi murid kita. Mengawasi murid. Nah, posisi pemantau ini cukup baik, ya. Mungkin kita selama ini sudah banyak yang sebagai pemantau, ya. Biasanya guru yang sebagai pemantau itu dia punya catatan-catatan kecil, ya. Apakah nanti muridnya diceknya berdasarkan catatan-catatan, apakah muridnya melakukan peraturan atau tidak. Nah, misalnya peraturannya apa? Ada murid kita yang datang ke sekolah dengan memakai sepatu yang berbeda misalnya. Lalu seorang guru tersebut memanggil. Nah, peraturannya apa? Lalu ditanya oleh guru tersebut, apa peraturannya, Pak? Sekolah sepatu harus warna hitam, Pak. Nah, baru ditanya oleh guru pemantau itu, kenapa kamu memakai sepatu warna coklat? Ya. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu memakai sepatu coklat ke sekolah, apa konsekuensinya? Yang kelima, Bapak Ibu, adalah posisi yang paling bagus sebagai guru adalah posisi manajer, ya, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian setiap murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka guru tersebut akan berusaha menemukan solusi bagi anak tersebut, ya. Jadi posisi manajer ini tidak menghakimi murid, tetapi membimbing murid untuk mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi pada murid tersebut, ya. Nah, ini yang paling baik kita terapkan sebagai seorang guru, Bapak Ibu, ya. Misalnya ada anak kita yang melakukan kesalahan, lalu guru tersebut akan melakukan segitiga restitusi. Nah, kalau kita sebagai posisi manajer, maka kita mengajak anak-anak kita untuk menganalisis kebutuhannya, kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, ya. Nah, kemudian kita berkolaborasi bersama anak tersebut bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, ya. Bapak Ibu, kalau misalnya guru pada posisi manajer menghadapi anak yang datang terlambat ke sekolah, maka guru tersebut akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana dan kenapa dia datang terlambat, ya. Ini contoh kasusnya. Ini ada guru dan Adi. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawab Adi, tahu Pak,
Guru. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya. Jadi kita tanyakan dulu kepada mereka bagaimana cara mereka memperbaiki masalah yang sudah mereka timbulkan, ya. Kemudian tadi saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, di sini artinya kita menanyakan keyakinan mereka. Bagaimana usaha mereka supaya mereka tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Berarti keyakinannya ada di situ. Dia yakin bahwa dia bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, baik, saya akan hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jadi pada posisi manajer ini, ya, suara guru sebaiknya tulus, ya, karena kita membimbing anak-anak kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, ya. Nah, kemudian tidak perlu marah, ya, tidak perlu marah dan tidak perlu pula meninggikan suara. Dan kemudian apalagi menunjuk-nunjuk murid, berkaca pinggang dan membuat anak seolah-olah anak menyesal. Itu tidak akan dilakukan oleh seorang guru yang berposisi sebagai manajer, ya. Nah, itulah 5 posisi sebagai guru, 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada tadi sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu posisi mana yang akan diterapkan untuk kita selanjutnya? Manajer. Ya, posisi manajer. Insya Allah ya Bapak Ibu kita bisa terapkan bersama-sama. Jadi kita tidak menghukum anak-anak kita lagi, tetapi kita ajar dia untuk mencari solusi dari masalah dia sendiri. Lihat tahapan satu persatunya dalam menstabilkan identitas. Nah, ini dia. Langkah pertama Bapak Ibu, kalau kita menyelesaikan anak adalah menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas itu artinya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ya, kalau anak kita melakukan kesalahan, berarti dia merasa gagal, ya. Hatinya mungkin berkecamuk, merasa bersalah, oh saya gagal, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, dia merasa menyesali dirinya sendiri. Maka langkah pertama kita adalah menstabilkan identitasnya. Nah, biasanya guru sebagai manajer dalam menstabilkan identitas itu kita berbicara seperti ini. Nah, ya, ibu juga pernah melakukan seperti itu. Nah, ya, ibu juga pernah melakukan tindakan seperti itu. Tetapi apakah tindakan itu harus kita lakukan? Nah, jadi kita menstabilkan identitasnya, membawakan ke diri kita, jadi mereka tidak menjadi orang yang gagal. Nah, di sana langkah-langkahnya bisa kita lihat. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nanti kita sambung yang lain kalimatnya. Kemudian, tidak apa. Kita ini tidak manusia yang sempurna. Misalnya ada anak kita yang tidak mengumpulkan PR, lalu dia jawab, "Bu, saya tidak mengumpulkan PR, Bu, karena lupa membuat PR." Lalu kita bilang ke anak kita, "Oh iya, tidak apa-apa. Lupa itu memang sifatnya manusia. Tetapi," nah, kita kasih tetapi PR adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan seorang murid. Nah, jadi ada kata-kata kita yang menstabilkan identitasnya, membuat mereka yang gagal tadi merasa bersukses, begitu. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya,
Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita di kelas ataupun di sekolah melakukan suatu tindakan atau melanggar peraturan, itu mungkin karena ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, maka mereka melakukan kesalahan. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara efektif untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, ya. Nah, bisa kita tanyakan misalnya kepada murid kita, misalnya dia bertengkar, ya, lalu dia marah sama temannya di depan teman-teman yang lain. Nah, kita tanyakan, apa yang kamu lakukan tadi kepada temanmu? Oh ya Bu, saya menghardik-hardik teman saya di depan orang banyak Bu. Nah, lalu bisa kita tanyakan lagi, apakah kamu cuma menghardik saja? Apakah kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi kan? Misalnya meninju temanmu atau menghakimi temanmu? Enggak Bu, misalnya seperti itu. Jadi itu merupakan suatu kalimat-kalimat dalam validasi tindakan. Dan kemudian misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, kalau dia marah sama temannya di depan umum, kita tanyakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu pasti punya alasan. Misalnya jawabannya seperti ini, ya saya kesal sekali Bu, habis dia bully saya setiap hari misalnya. Itu kalimat-kalimat yang akan muncul dari anak, jadi sehingga kita bisa mengarahkan nanti untuk pencarian solusinya. Nah, kemudian juga yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, misalnya tadi dia tidak hanya memarahi temannya, tidak sampai meninju misalnya. Nah, berarti kita bilang, oh ya, berarti kamu harusnya bangga sama dirimu ya, kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih parah lagi daripada itu, kamu bisa menahan diri. Ya, apa yang sudah kamu lakukan tersebut, masih bisa bersabar, misalnya kamu masih bisa bersabar dalam menghadapi temanmu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ya, kita tanyakan keyakinannya Bapak Ibu. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah tindakan yang kamu lakukan tadi, memarah-marahi temanmu di depan umum, adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keyakinan kita misalnya, atau sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Oh, tidak Bu, artinya pasti dia akan jawab tidak, karena perilakunya itu timbul di saat dia emosi. Nah, kemudian, apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Nah, misalnya dia akan jawab, Bu, kita harus menghargai teman Bu, katanya. Nah, kita arahkan dia untuk menemukan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian juga kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, apabila nanti dia kita tanyakan dari permasalahan yang sudah kamu lalui tadi, ya, kamu sudah mengungkapkan semuanya, kamu sebenarnya mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, maka anak itu akan menjawab, saya sebenarnya mau menjadi orang yang baik Bu, yang tidak mau bertengkar dengan teman, yang menghargai teman. Nah, pasti jawabannya akan ke sana. Jadi kita tanyakan apa keyakinan-keyakinan baik yang ada dalam diri mereka, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Nah, itu dia segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, dari ketiga langkah ini akhirnya anak akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Ya, bahwa permasalahan yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, sudah kita stabilkan identitasnya, dia tidak merasa menjadi orang yang gagal lagi.
kita sudah menanyakan keyakinan mereka, apa yang seharusnya mereka lakukan, maka mereka dapat melakukan dan mencari solusi sendiri untuk menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Oh ya Bu, besok saya tidak akan melakukan ini lagi, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Untuk mencapai budaya positif dan mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, perlu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari dalam kelas kita bersama murid-murid kita. Ya, yang pertama yaitu melaksanakan posisi kontrol yang tepat, yaitu posisi sebagai manajer. Ya, apabila kita sebagai guru sudah memposisikan diri kita sebagai manajer di sekolah, maka insya Allah budaya positif akan bisa terwujud. Yang kedua adalah mengganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas yang sudah ada di kelas kita, mari kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kita sepakati lagi bersama dengan murid kita bentuk lagi dengan murid kita secara bersama, sehingga akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan mereka menyadari tindakan tersebut benar. Jadi bukan karena peraturan yang sudah kita tetapkan. Yang ketiga adalah dengan menerapkan restitusi. Apabila kita menemukan permasalahan pada anak, maka kita bisa menerapkan restitusi atau segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Di sini kita bisa mengajak anak kita berdiskusi, berkolaborasi bersama, mencari solusi atas masalah yang sedang dia hadapi. Tujuan akhir kita dalam menerapkan budaya positif adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk murid-murid kita di sekolah, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Bapak Ibu, demikianlah materi kita pada kali ini tentang budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan. Semoga ilmu yang sama-sama kita dapatkan hari ini bisa betul-betul kita terapkan dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita yang indah ini, yang betul-betul berpusat pada anak kita, mementingkan kepentingan anak didik kita, dan tentunya memajukan pendidikan Indonesia. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lisa. Pada saat ini kita harus membudayakan untuk menjaga kata-kata anak supaya kita jangan terpukul dengan kalimat-kalimat kita. Begitu kan Bu Isa? Iya. Kalau umpamanya bahasa kita terdorong kita mengucapkannya, apa yang harus kita lakukan Bu Isa? Ya, terima kasih Bu. Kalau biasanya kalau kita sudah terdorong kata-kata kita, berarti kan kita sudah sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya Bu. Berarti kita harus meminta maaf kepada anak kita, ya, karena kita sebagai seorang guru adalah contoh dan teladan baik di kelas ataupun di luar kelas. Nah, secara tidak langsung mereka akan mencontoh dari sikap kita. Nah, kalau seandainya kita sudah terlanjur untuk mengatakan kata-kata kasar kepada anak-anak didik kita, sehingga sebenarnya itu mengganggu pikiran dan hati mereka, Bapak Ibu. Jadi memang kalau seandainya kita salah, ya kita harus menjadi contoh yang sportif, harus bisa minta maaf dan juga menyampaikan kepada yang lain bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama harus betul-betul kita terapkan. Nah, itu namanya kita sebagai manusia, maka kita terapkan juga Bu segitiga restitusi tadi kepada diri kita. Kita sampaikan
ibu sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan. Begitupun kalian semuanya juga tidak luput dari kesalahan. Nah, bagaimana ke depannya agar kesalahan itu tidak kita ulang lagi, bahwa sesuai dengan kesepakatan kita bersama, keyakinan kita bersama bahwa kita harus saling memaafkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita arahkan ke mereka kepada keyakinan kelas melalui segitiga restitusi tadi, bahwa namanya itu menstabilkan identitas Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru pun tidak akan luput dari kesalahan. Begitupun dengan anak-anak kita. Jadi kita lakukan penstabilan identitas. Misalnya kita juga merasa gagal karena sudah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jadi kita stabilkan lagi di depan anak kita bahwa semua manusia itu pasti punya salah, pasti memiliki kekhilafan. Jadi bagaimana tindakan kita untuk selanjutnya agar tidak terulang lagi. Mungkin seperti itu saja Bu. Terima kasih Bu. Ada yang lain Bu? Bulan, mungkin ada Bulan? Tidak ya Bulan. Mudah-mudahan penyampaian materi tadi bisa kita terapkan dan bermanfaat untuk kita ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali pertanyaan dari Ibu tadi. Mudah-mudahan kita sebagai guru juga bisa melakukan perubahan, walaupun perubahan itu sangat kecil, tetapi kita yakini bahwa perubahan besar itu lahir dari perubahan kecil yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau seandainya bisa kita terapkan di kelas Bapak Ibu, sehingga di SDN 02 Percontohan Budaya Positif bisa berkembang dengan bagus. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita sebagai guru penggerak yang telah memberikan masukan pada kita bersama, bahwa kita di sekolah harus memotivasi anak, harus dengan kata-kata yang ramah, memotivasi, mendorong, sehingga ada kata-kata yang biasa kita laksanakan, kita lakukan. Pada saat ini terjadinya perubahan yang bagus sekali. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dari Ibu Rizka dengan Ibu Risa, kita semua bisa melaksanakan. Luar biasa bagi narasumber kita. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Rizka dengan Ibu Risa bisa lolos sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan segala upaya dan usaha dari Ibu Rizka dan Ibu Risa bisa diberi oleh Allah imbalannya. Terima kasih. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, saya sebagai CGP beserta rekan saya Ibu Rizka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung dan mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan CGP ini, kemudian juga melaksanakan pengimbasan ini kepada Bapak Ibu semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama-sama bisa kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini, dan bersama-sama untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.